Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Rahman Suhendri. Saya suami dari Mbak Syifa Rahma yang minggu lalu juga mengisi di kelas nikah latahzan ini. Dan alhamdulillah minggu ini insya Allah akan bersama saya ya untuk membahas beberapa hal. Pertama, saya bahagia sekali bisa bertatap suara dengan sahabat sekalian, dengan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian untuk menjadi insan-insan yang bersiap dalam segala hal, termasuk dalam pernikahan. Nah, kenapa sih kita itu harus bersiap? Kenapa sih nggak jalan aja gitu, kayak biasanya, let it flow? Kenapa sih kita harus memantaskan diri gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman pernah menjadi panitia dalam sebuah acara, yang acaranya itu mungkin hanya 2 atau 3 hari pelaksanaannya, atau mungkin bahkan cuma 1 hari pelaksanaannya, atau bahkan mungkin cuma 1 jam, itu bukannya sebelum-sebelumnya pasti ada rapat. Kemudian setelah rapat itu disusunlah proposal. Kemudian setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada pihak dekan atau ke lembaga eksekutif mahasiswa atau di rektor mungkin. Jadi untuk acara-acara ya atau untuk kegiatan yang itu cuma 1-2 hari saja, kita sebegitu seriusnya dalam mempersiapkan biar acaranya pantas gitu, acaranya bagus gitu. Apalagi pernikahan. Pernikahan itu katakanlah kegiatannya itu seumur hidup gitu ya. Jadi kalau acara yang 2-3 hari atau bahkan 1 hari atau bahkan 1 jam saja itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, apalagi dengan pernikahan yang kegiatannya, yang acaranya itu sepanjang usia kita. Teman-teman sekalian yang berbahagia, level persiapan yang kita lakukan juga akan menentukan tingkat kepantasan kita dalam jenjang pernikahan. Tingkat persiapan kita, tingkat kesiapan kita juga menentukan layak atau tidaknya kita Allah beri anugerah. Karena mau tidak mau jodoh itu adalah anugerah ya. Jadi suami kita, kemudian istri kita, itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita atas kesiapan, atas persiapan yang baik insya Allah. Misalkan gini deh, misalkan ya. Misalkan saya punya sebuah mobil. Mobil ini akan saya berikan kepada 2 orang. Satu mobil tapi ingin diberikan kepada 2 orang. Kira-kira anggap saja yang satu A namanya ya, kemudian yang kedua B. Nah, si A itu sudah memiliki SIM dan si B itu belum memiliki SIM. Secara logika, kira-kira saya akan merasa lebih nyaman memberikan mobil saya kepada siapa? Kepada si A atau kepada si B? Apa jawabannya? Saya yakin jawabannya semuanya sepakat. Saya akan memberikan mobil tersebut kepada si A. Kenapa? Karena saya sebagai seseorang yang memberikan akan merasa lebih aman, akan merasa lebih nyaman ketika mobil yang saya berikan itu akan dikendarai oleh orang yang istilahnya sudah benar-benar menguasai tata cara menyetir mobil. Sehingga ya kebermanfaatannya akan lebih banyak gitu dirasakan. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan jodoh yang baik gitu ya, ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita juga harus memantaskan diri agar ketika Allah hendak memberikan anugerahnya berupa jodoh kepada kita,
itu kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi antara yang baik ketemu dengan yang baik. Jadi Allah menganggap kita sudah pantas nih. Karena ya ya silahkan istilahnya tanyakan saja pada diri sendiri gitu ya. Jadi nggak usah kegeeran gitu. Saya pengen dapatnya yang hafiz Quran bla 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 gitu, tapi diri sendirinya nggak pernah ngaji, ngajinya masih belepotan, tahsin makhrajul hurufnya masih kurang dan lain sebagainya lain sebagainya. Jadi secara logis saja itu ya, secara logika manusia saja itu nggak layak gitu ya. Nah, maka apa namanya, ada baiknya atau bahkan harusnya itu kita ketika ingin mendapatkan seseorang yang baik, seseorang yang pilihan terbaik dari Allah, maka kita juga harus memantaskan diri, harus melayakkan diri dengan persiapan-persiapan untuk menjemput pasangan terbaik kita. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, persiapan yang harus dilakukan setelah saya rangkum itu setidaknya ada 5 hal yang harus teman-teman persiapkan atau yang harus teman-teman lakukan untuk memantaskan diri. Nah, yang pertama itu mungkin bisa dibilang juga paling utama ya. Jadi pertama dan paling utama itu adalah memantaskan spiritual. Nah, memantaskan spiritual ini kaitannya dengan keagamaan kita ya. Hal yang pertama yang harus teman-teman sekalian persiapkan atau yang harus teman-teman pikirkan adalah niat. Nah, teman-teman tuh niatnya mau menikah tuh apa? Apakah karena melihat orang lain yang sudah menikah kemudian atau teman-teman udah pada nikah gitu. Kita niatnya cuma ikut-ikutan atau hanya karena pengen ditemenin gitu biar nggak jomblo atau karena alasan-alasan yang lainnya. Nah, ini yang harus teman-teman luruskan terlebih dahulu. Niat teman-teman menikah itu apa? Nah, saya tidak akan membahas sebenarnya niat yang terbaik untuk menikah itu apa. Silahkan semoga mendorong teman-teman untuk belajar lebih lanjut, untuk membaca lebih lanjut. Kira-kira niat yang baik untuk menikah itu apa? Nah, kenapa niat itu harus kita luruskan? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi juga, bahkan masuk hadis yang pertama, yang kurang lebih bunyinya begini. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis Bukhari dan Muslim nomor 1 ya. Di hadis Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Atau kalau dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu hadis yang pertama. Nah, jadi segala sesuatu yang harus teman-teman siapkan atau segala aktivitas yang akan teman-teman lakukan itu bergantung pada niat. Maka tingkat dari kualitas aktivitas yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita laksanakan itu bergantung pada niatnya. Termasuk juga pernikahan kita. Jadi pertama, luruskan dulu niatnya. Nah, persiapan spiritual lainnya yang harus teman-teman lakukan adalah dari segi ibadah. Nah, dari segi ibadahnya ya. Jadi kalau tadi niat itu dari amalan hati. Jadi persiapkan amalan hatinya yaitu meluruskan niatnya. Kemudian dari segi ibadah fisik atau jasadiahnya. Dari sholatnya. Jadi mulailah teman-teman untuk menjaga sholatnya 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Namun karena masih pandemi silahkan boleh di rumah saja. Kemudian bagi perempuan silahkan sholatnya di rumah. Kemudian untuk mulai menjaga tilawahnya. Jika ngajinya mungkin merasa masih
belepotan gitu, silahkan mulai mencari guru ngajinya. Kemudian jika ingin menambah hafalan atau ngajinya mungkin satu hari masih satu ayat gitu, mulai ditambah setengah halaman mungkin atau satu halaman. Syukur-syukur satu hari bisa setengah juz atau satu juz gitu. Kenapa sih kita harus mempersiapkan ibadah itu baik fisik maupun hati? Ya bagaimanapun kelak nanti ketika sudah menikah itu kita pasti akan menjadi pemimpin. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mencontohkan atau bisa menjadi teladan yang baik dalam segala hal. Nah, apabila rumah tangga kita ingin menjadi rumah tangga yang berkah sampai akhirat, maka dimulai dari kepala keluarganya dulu harus memiliki amalan-amalan yang baik, baik amalan yang hati maupun juga amalan ibadah yang bentuknya jasadiyah. Nah, kelak juga nanti kita akan menjadi ayah. Ya, kita tidak hanya menjadi suami, kita juga kelak akan menjadi ayah. Maka kita juga harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin mengaji, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jika hari ini saja orang tuanya itu ngajinya masih jarang, sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin sholatnya masih telat-telat, kepada orang tua masih sering membangkang atau masih sering membentak dan belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sebuah hal yang tidak linear lah, dan seharusnya tidak kita lakukan sebagai calon ayah dan calon ibu. Dan ini juga berlaku ya untuk ibunya atau calon ibunya. Jadi suami istri harus sama-sama mempersiapkan diri untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi suaminya atau bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi tetangga sekitarnya, dan bagi nusa dan bangsa insya Allah. Persiapan yang kedua, yang penting juga, yang harus teman-teman sekalian persiapkan sejak dini. Jadi bahkan setelah mendengarkan audio ini gitu, setelah ikut kelas ini, teman-teman harus persiapkan ini. Nah, apa itu? Persiapan ilmu atau memantaskan ilmu. Nah, di awal tadi sudah saya singgung bahwa pernikahan itu adalah aktivitas atau kegiatannya itu sepanjang usia, ibadah yang dilakukan seumur hidup. Yang namanya kegiatan yang yang akan berlangsung sampai dengan kita tutup usia, itu pasti di sana akan banyak sekali masalah-masalah yang ada. Nah, makanya kita harus mempelajarinya. Banyak sekali hal yang harus dipelajari. Dari segi ibadah dulu ya, dari segi ibadah itu akan banyak sekali mungkin hukum-hukum fikih yang sebelumnya teman-teman belum pernah pelajari. Misalkan fikih berhubungan antara suami istri. Kemudian hak dan kewajiban suami istri itu seperti apa sih? Kemudian ada fikih-fikih yang lain, misalkan laki-laki. Laki-laki juga harus paham tentang fikih haid. Laki-laki juga harus paham tentang istihadoh macamnya seperti apa. Kemudian nanti setelah melahirkan itu juga harus mempelajari fikih nifas itu seperti apa. Kemudian ketika hamil dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari ya. Karena mau tidak mau kalian akan menjadi suami, akan menjadi bapak gitu ya. Jadi pasti akan ditanyai, pasti akan membimbing lah. Membimbing baik suami, baik istri maupun anak-anaknya. Jadi harus mempelajari ilmu fikih ya, atau fikih keluarga lah istilahnya. Nah, apa saja yang poin-poin yang harus dipelajari? Silahkan baca bukunya. Sepertinya banyak tersebar juga di toko-toko buku, mangga, atau di internet juga banyak. Bisa di search gitu ya. Kemudian ilmu yang kedua yang harus dipelajari, selain ilmu fikih dalam keluarga, itu teman-teman juga harus mempelajari ilmu psikologi keluarga. Nah, psikologi dari perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda ya. Bahkan ada sebuah buku, itu judulnya itu
antara Mars dan Venus gitu ya. Jadi saking berbedanya laki-laki dan perempuan itu dikatakan laki-laki itu asalnya dari Mars gitu ya, atau perempuan itu asalnya dari Mars, kemudian laki-laki itu asalnya dari Venus gitu. Jadi itu dua planet yang berbeda ya. Jadi ini penulis ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda sekali dari segi psikologis. Nah, ini akan mempengaruhi dalam banyak hal. Seperti ketika dalam menangani konflik, saya ambil contoh satu saja ya. Ketika dalam menangani konflik, misalkan sedang ada masalah di diri pasangan masing-masing. Nah, perempuan itu biasanya ingin langsung menjelaskan masalah ini untuk mendudukan perkaranya gitu secara langsung gitu. Tapi tidak dengan laki-laki. Laki-laki itu biasanya ketika mendapatkan masalah, itu laki-laki cenderung menyendiri dulu, istilahnya masuk gua dulu. Nah, laki-laki itu butuh waktu untuk sendiri. Laki-laki itu butuh waktu untuk mengurai kekusutan yang ada di pikirannya. Nanti setelah beberapa waktu yang dia rasa cukup gitu ya, 1 jam atau mungkin 2 jam dengan kesendiriannya, dia kemudian akan siap dengan menjelaskan masalah tersebut kepada istrinya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memahami satu permasalahan ini saja ya terkait dengan bagaimana suami istri itu atau laki-laki perempuan itu menghadapi masalah. Coba bayangin misalkan seorang suami lagi dapat masalah nih di pekerjaannya. Pekerjaannya misalkan ruwet di kantor ya. Kemudian ketika pulang mukanya kelihatan suntuk, ketahuan nih sama si istrinya. Abi misalkan, ini kenapa kok wajahnya suntuk gitu ya. Terus suaminya diem aja gitu, langsung masuk ke kamar, terus habis itu ya dengan kesendiriannya gitu. Apabila perempuan ini tidak mengerti secara segi psikologisnya, mungkin akan marah-marah gitu akhirnya. Kamu tuh harusnya begini, 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 kok diem aja gini, 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 gini. Tapi mungkin lain soal ketika kita sudah memahami psikologis dari pasangan kita. Mungkin lagi ada masalah. Ya sudah, berarti tidak tinggal kita tunggu saja sampai si suami tersebut, si laki-laki tersebut selesai dengan dirinya, atau mungkin boleh ditanyakan dengan bahasa yang baik. Kemudian barulah diselesaikan masalahnya setelah beberapa waktu. Nah, itu baru satu saja hal yang harus teman-teman pelajari, dan itu masih banyak sekali ya psikologis dari pasangan yang harus kita pahami. Nah, ilmu lain yang saya sarankan harus teman-teman pelajari, ini mungkin khususon bagi laki-laki, ya perempuan juga boleh, silahkan, baik banget gitu ya. Tapi saya khususkan bagi laki-laki, mengapa? Kelak nanti seorang suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Nah, menafkahi ini sifatnya bukan hanya nafkah batin ya, tapi juga nafkah lahir. Sampai ada quotes gitu atau anggap saja anekdot gitu. Menjaga pernikahan itu tidak cukup dengan cinta katanya, tapi juga harus butuh dengan penghasilan. Menjaganya itu butuh penghasilan katanya. Ini pernyataan yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah gitu ya. Ada benarnya juga. Nah, jadi ilmu yang harus teman-teman pelajari atau khususnya laki-laki itu juga kalau bisa gitu ya, atau bukan jangan kalau bisa, harusnya itu juga mempelajari tentang ilmu bisnis atau ilmu jual beli, fikih jual beli, apa saja yang harus dijual gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara berbisnis yang baik dan lain sebagainya. Saya juga dulu ketika mulai mempersiapkan juga saya pelajari betul terkait dengan ilmu ini. Dari mulai fikih jual belinya, kemudian disrupsi di era digital, bagaimana kita tetap bisa survive gitu. Sosial media marketing, kemudian copywriting dan lain sebagainya, itu juga saya pelajari. Nah, ini kaitannya dengan perangkat hidup ya. Ilmu ini kaitannya dengan perangkat hidup kita sebagai laki-laki yang kelak nanti akan menafkahi anak istrinya. Nah, jadi ilmu ini sangat penting sekali untuk teman-teman pelajari karena ini juga
besar gitu ya pengaruhnya terhadap penghasilan nanti gitu. Mungkin kelak nanti selama berkeluarga itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, kemudian banyak juga keinginan-keinginan yang harus juga dipenuhi. Itu juga kaitannya tidak jauh dengan penghasilan gitu ya. Misalkan teman-teman jangan hanya membayangkan bahwa nafkah bagi istri itu hanya terbatas pada makanan sehari-hari, tapi juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya. Misalkan pakaian, kemudian make up gitu ya, yang itu jenisnya banyak sekali gitu. Mungkin satu istri itu, satu perempuan atau itu butuh ya, itu 5 sampai 10 jenis dari apa namanya make up, dari mulai bedak, kemudian apa ya namanya itu saya juga belum terlalu paham, maskara, kemudian dan lain-lain lah, pokoknya lipstick dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari nafkah yang harus kita penuhi. Kemudian ketika haid itu juga istri kita mungkin perlu gitu ya, pembalut dalam tanda kutip, itu juga bagian dari nafkah yang harus kita penuhi. Nah, itu otomatis jelas sekali butuh ya, butuh uh, penghasilan. Nah, ini butuh penghasilan ini kita juga harus mempelajari ilmunya. Selain ilmu bisnis juga kita perlu ilmu finance ya, ilmu finansial terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan. Itu misalkan ketika gajian yang pertama muncul gitu ya, ketika kita tidak berbisnis, gajian pertama muncul, maka spend berapa persen itu yang pertama yang harus kita gunakan itu untuk apa? Apakah untuk nabung dulu ataukah untuk membelanjakan dulu atau untuk sedekah dulu dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga harus memahami ini. Jadi teman-teman juga harus mempelajari ilmu finansial atau ilmu finance. Teman-teman sekalian, persiapan yang ketiga yang harus teman-teman juga lakukan atau teman-teman harus pantaskan itu adalah memantaskan mental atau persiapan mental. Memutuskan menikah itu berarti memutuskan untuk hidup bersama ya. Memutuskan untuk menjadi ayah dan menjadi ibu. Nah, teman-teman harus banget mempersiapkan mental teman-teman. Bagi perempuan ketika sudah menikah itu artinya dia harus siap untuk menjadi ibu. Apakah teman-teman sudah siap untuk menjadi ibu? Itu juga teman-teman sendiri yang akan menentukan. Siap nanti kelak harus mengganti popok dari anak, siap untuk menyusui, siap untuk terbangun malam karena tangisnya. Untuk ayah mungkin siap untuk terganggu kerjanya, misalkan kerja di rumah gitu karena ada tangis anak, kemudian anaknya ingin diajak main dan lain sebagainya, itu juga harus dipersiapkan. Nah, persiapan mental juga teman-teman harus pahami bahwa ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menikahi seorang perempuan, itu artinya teman-teman, khususnya yang laki-laki ya, itu harus siap untuk menjadi atau menggantikan peran dari ayahnya, untuk mengganti atau menjadi peran ibunya, untuk menggantikan peran kakak-kakaknya, untuk selalu bisa mendengarkan keluh kesah dari istri kita, kemudian menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Itu juga harus siap ya mentalnya. Apa teman-teman sudah siap untuk bekerja misalkan dari pagi sampai dengan malam gitu untuk menghidupi istrinya, atau dari pagi sampai sore gitu ya idealnya. Itu teman-teman juga harus persiapkan dari mentalnya. Kemudian mentalnya juga harus dirubah ketika sudah tidak lagi menjomblo. Itu juga artinya teman-teman harus memikirkan bahwa ketika teman-teman di luar, itu teman-teman juga ada yang menunggu di rumah. Jadi sekarang sudah tidak bisa bebas lagi ya. Ketika sudah menikah itu kalian sudah tidak bebas lagi. Yang perempuan tidak bisa seenaknya keluar hangout dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Sekarang harus meminta izin ya. Kemudian dari laki-laki juga tidak bisa mungkin nongki-nongki bareng lagi dengan teman-teman satu gengnya. Itu juga persiapan yang harus teman-teman pikirkan. Jadi mentalitasnya harus dikuatkan dan harus diubah. Karena kalian ketika sudah menikah tidak lagi sendiri. Nah, persiapan selanjutnya yang
harus teman-teman lakukan itu adalah persiapan materi atau memantaskan materi. Ini saya baru alami ketika saya sudah mulai mendekati waktu-waktu pernikahan ya. Jadi mau tidak mau itu menikah itu butuh biaya ya. Dari mulai biaya di KUA, kemudian biaya untuk membeli mahar, kemudian membeli seserahan. Itu bukan pakai daun ya belinya, tapi pakai uang. Nah, itu juga harus teman-teman persiapkan baik-baik. Jadi, teman-teman harus mempersiapkan materi. Ya, mungkin bersyukur jika orang tuanya mampu untuk membiayai pernikahan kalian, alhamdulillah gitu ya. Tapi mungkin bagi teman-teman atau bagi laki-laki yang mungkin orang tuanya tidak bisa membantu banyak, itu bukan berarti menyerah ya. Masih banyak jalan lain, masih banyak cara lain untuk menjemput rezeki. Pokoknya maju terus lah, pantang mundur. Insya Allah kalau niat kita baik, niat kita lurus, nanti Allah akan bantu segala kebutuhan kita terkait dengan pernikahan ini. Ya, jadi yang keempat itu adalah persiapan materi. Ya, jadi harus disiapkan betul. Nah, teman-teman sekalian, persiapan terakhir yang menurut saya baik untuk teman-teman perhatikan juga adalah persiapan fisik. Nah, ketika teman-teman sekalian sudah menikah, maka akan bertambah peran yang tadinya hanya sebagai seorang anak dari orang tua, mungkin akan bertambah perannya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Nah, teman-teman sekalian, jangan anggap ketika sudah menikah nanti, teman-teman hidupnya akan menjadi lebih santuy, menjadi lebih slow. Itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Karena semakin bertambahnya peran kita, maka semakin bertambah pula jam kerja kita. Ada jam kerja memang di luar ya, jam kerja kita mungkin kerja di kantor, maka di rumah pun kita juga sebenarnya kerja ya. Kerja tapi perannya bukan sebagai ayah tapi sebagai suami gitu ya. Ketika sudah punya anak ya sebagai ayah dan suami. Jadi ada kerja di kantor, kerja di rumah. Jadi ngelayani istri, kemudian membantu istri dan lain sebagainya. Artinya kita butuh sekali fisik yang prima. Karena kegiatan kita itu benar-benar 24 jam gitu. Ya, tidurlah dikurangi tidur 5 sampai 8 jam atau 5 sampai 7 jam. Nah, itu juga bagian dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pernikahan. Maka untuk menunjang aktivitas yang banyak itu kita juga butuh sekali fisik yang prima. Ya, ibu-ibu mungkin setelah lelah seharian bekerja gitu ya, ada nyapu, kemudian ngepel, masak, jagain anak, nyusuin anak, kemudian pas malamnya masih harus melayani suami gitu. Itu juga uh, butuh sekali fisik yang prima ya. Nah, bagaimana untuk memiliki fisik yang prima itu tidak akan saya jelaskan di sini karena akan menjadi panjang sekali. Mangga silahkan dipelajari, banyak sumber-sumber yang tersebar di internet maupun di buku-buku. Nah, itu demikian ya, ada 5 persiapan yang harus benar-benar kita siapkan untuk bisa memantaskan diri. Kita coba review sebentar. Yang pertama itu memantaskan spiritual ya. Dari mulai niat, kemudian ibadah jasadiahnya. Kemudian yang kedua dari memantaskan ilmu. Ada ilmu keluarga ya, banyak sekali. Dari mulai psikologi, kemudian ilmu fikih keluarga, bahkan sampai ilmu bisnis dan finance gitu ya. Kemudian yang ketiga harus memantaskan mental, kemudian memantaskan materi untuk persiapan menikahnya gitu. Dan yang terakhir adalah memantaskan dari segi fisiknya. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, jamaah kelas nikah Latahzan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Mungkin setelah mendengar pemaparan saya tadi ya, ada yang mungkin berpikir, wah ternyata banyak ya yang harus dipersiapkan. Wah ternyata ribet ya kalau mau menikah itu. Iya memang betul. Saya bilang mau menikah itu banyak yang harus dipersiapkan dan ribet. Benar. Saya tidak ingin menjadi atau menyampaikan kepada teman-teman yang enak-enaknya saja. Karena kalau teman-teman tahu yang enak-enaknya saja, teman-teman itu cuma bisa galau saja. Jadi
alasan menikahnya itu bisa menjadi irasional gitu. Tapi saya ingin memahamkan kepada teman-teman sekalian, setelah menikah itu ada pasca nikah yang itu prosesnya jauh lebih panjang. Maka persiapannya itu harus benar-benar matang. Persiapannya harus benar-benar baik. Nah, itulah sebabnya pernikahan itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai mitsaqan ghalidha, yang artinya itu perjanjian yang agung atau perjanjian yang kokoh, perjanjian yang tidak boleh main-main karena konsekuensinya sangat besar sekali. Jadi menikah itu nggak boleh sembarangan, bener-bener nggak boleh asal-asalan, cuma ikut-ikutan itu nggak boleh sama sekali. Cuma pengen ditemenin, cuma pengen dapat teman curhat gitu ya, itu nggak seperti itu gitu. Itu istilahnya terlalu rendah lah keinginannya apabila meniatkan hanya seperti itu rendah sekali. Jadi teman-teman harus benar-benar memiliki alasan yang benar-benar kuat gitu, alasan yang benar-benar baik, niat yang benar-benar tulus gitu ya, untuk menggapai ridho Allah semata. Nah, kemudian kapan sih persiapan ini harus kita lakukan? Teman-teman sudah tahu jawabannya. Teman-teman harus mempersiapkannya dari sekarang. Nah, saya pribadi itu mempersiapkan pernikahan itu sudah benar-benar jauh-jauh hari. Saya menikah itu tahun 2020 ya. Posisi saya masih koas atau sebagai dokter muda di salah satu rumah sakit. Nah, saya sudah mempersiapkan itu sejak S1. Jadi saya ikut istilahnya satu kuliah ya. Kuliah ini ada berapa SKS-nya saya lupa, 4 SKS apa ya. Intinya 1 bulan itu khusus benar-benar membahas tentang nikah saja. Itu dari kampusnya ya. Jadi ada mulai belajar dari fikih, kemudian belajar dari psikologisnya, gimana cara mendidik anak agar menurut, gimana cara mendidik anak biar menjadi hafiz Quran, itu sudah saya pelajari jauh-jauh hari, bertahun-tahun sebelum saya menikah gitu. Dan itu saya tidak berhenti hanya pelajaran dari kampus saja gitu. Saya bersyukur karena di kampus ada satu SKS atau 4 SKS yang memang mengkhususkan untuk itu gitu. Nah, saya juga tidak mencukupkan diri dengan apa yang saya pelajari di kampus gitu. Tapi juga mempelajari dari video-video di YouTube gitu, kemudian mengikuti juga kajian-kajian langsung sebelum pandemi ini menyerang gitu ya, masih bisa duduk bareng di majelis gitu. Itu sudah saya lakukan jauh-jauh hari, bertahun-tahun sebelum saya menikah. Dan alhamdulillah setelah menikah, ketika persiapan itu kita lakukan dengan baik gitu ya, insya Allah bener-bener kerasa banget keberkahannya, kerasa banget pernikahan kita tuh jadi terarah gitu loh. Jadi ketika istri bertanya gitu, setidaknya saya bisa menjawab gitu. Nah, dengan persiapan yang sudah bertahun-tahun saja saya lakukan, itu ternyata masih banyak loh yang hal-hal yang kurang sekali saya rasakan setelah menikah. Masih ada saja yang akhirnya saya harus belajar lagi gitu. Jadi memang betul bahwa pernikahan itu prosesnya sangat panjang. Dan teman-teman juga mempersiapkannya harus panjang. Dan setelah teman-teman menikah pun teman-teman terus akan belajar. Jadi bagi saya menikah itu adalah belajar sepanjang hayat, ibadah seumur hidup gitu ya. Jadi ya pokoknya gitulah, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan dengan baik apa yang teman-teman ingin laksanakan. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jika kita menjaga diri dalam ketaatan, memantaskan diri dengan persiapan, maka kelak Allah akan datangkan jodoh terbaik yang juga menjaga dirinya dalam ketaatan, memantaskan dan menyiapkan dirinya untuk menjadi yang terbaik bagi kita. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kurangnya saya mohon maaf. Selamat mempersiapkan, selamat memantaskan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.